Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin. ya. Amin. Senang sekali saya Bobby Maulana bersama Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua. Kita ngaji bareng, kita sama-sama belajar untuk meningkatkan iman, takwa, juga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan lewat Siraman Kolbu ini bisa kita amalkan atau kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ucapkan selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Tema kita pagi hari pemirsa adalah cinta Allah lebih dari segalanya. Masya Allah, ini luar biasa sekali temanya. Tapi sebelum kita ke tausiahnya Pak Ustadz Danu, kita dengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang qori yang sudah di tengah-tengah kita. Seperti apa? Langsung saja. Fikri Aldi Wijaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Fikri ya, atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Sangat menyejukkan hati. Itulah surat At-Taubah ayat ke-24 dan artinya ya. Dimana kita senantiasa harus semakin mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Allah di atas segala-galanya. Sekarang saja kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz Danu tentang tema kita, cinta Allah lebih dari segalanya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah cinta Allah melebihi segalanya. Lebih dari segalanya. Jadi ayat Quran yang dibacakan oleh Mas Fikri tadi itu sebenarnya bisa menjadi bahasan yang lebih bagus. Kita bisa sayang kepada ayah, pada ibu, pada istri, pada anak, pada harta kita.
Tetapi rasa sayang itu memang tidak boleh berlebihan. Ya. Karena kalau sayang atau cintanya kita kepada benda, harta, kemudian cintanya kita pada istri, kepada anak, kemudian sampai melalaikan diri kita kepada Allah Ta'ala, bahwa sebenarnya yang kita cintai itu adalah Allah. Kita coba melihat salah satu hal. Ayat Quran yang mengajak kita untuk lebih faham bahwa kita sebagai iman. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita senantiasa menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan kesalahan dan dosa. Kita menjaga keluarga kita, istri, anak kita, itu juga jangan sampai mereka melakukan sesuatu hal yang Allah tidak suka. Disitulah kita untuk menjaga. Nah, kalau kita sudah menjaga di sini berarti kita tidak ada sesuatu yang kita sayangi dari anak dan istri kita kecuali beliau-beliau itu mau menjalankan perintah-perintah Allah. Baru kita itu ikut bersyukur bahwa istri, anak-anak kita atau keluarga kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga mau menjalankan perintah-perintah Allah. Tetapi kalau kita itu kebalik, hebatnya ayah kita, hebatnya ibu kita secara duniawi, ayahnya yang pejabat dijunjung-junjung, ibunya yang artis, yang pemain sinetron dijunjung-junjung, dia merasa anak artis, anak pejabat, anak siapapun. Dia merasa hebat dengan orang tuanya, disitulah Allah menceritakan bahwa seorang tersebut sudah melakukan kefasikan. Mencintai dunia melebihi cintanya pada Allah Ta'ala. Sama dengan benda yang dimiliki. Dia berikhtiar, kemudian dia diberi oleh Allah Ta'ala ujian. Yaitu yang namanya harta, yaitu yang namanya gaji. Tiap bulan, teman-teman saudara kita yang ASN tiap bulan. Yang kemarin benar-benar dalam waktu yang kondisi yang lain-lain, saudara yang lain wira swasta itu udah kelepek-kelepek. Saudara yang ASN masih diberi kemudahan, masih menerima tiap bulan. Nah, di sini ada bedanya. Bukan persoalan menang kalahnya, tidak. Tetapi adalah itu harta titipan dari Allah Ta'ala. Jadi kita jangan sampai membanggakan harta-harta kita. Kalau kita membanggakan harta kita, kita termasuk fasik. Bagaimana kalau seseorang itu dikategorikan fasik oleh Allah Ta'ala? Kuncinya satu. Masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita ketahui. Membanggakan duniawi, itu akan menjadi fasik. Dan seorang yang fasik dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Dan masuk neraka. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Janganlah kita bangga terhadap jabatan kita. Jangan bangga terhadap harta kita. Jangan bangga terhadap orang lain. Siapapun dia kalau hanya masalah dunia. Kita hormati seseorang yang memang harus kita hormati dari iman dan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Kita contoh beliau. Kalau cuma harta, kalau cuma jabatan, itu permainan dunia. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Seperti yang firman Allah yang sering Pak Ustadz sampaikan juga di siraman kolbu bahwa ma'asobakum min hasanatin famin Allah Pak Ustadz ya. Iya. Segala nikmat yang kita dapatkan itu semuanya dari sisi Allah. Dari Jadi ketika Allah. kita bersyukur, Iya. kita mencintai Allah di atas, mendapatkan Allah di atas segala-galanya, maka Allah juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Insya Allah seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Adalah cinta Allah di atas segala-galanya. Kita panggilkan Ustadz Hilman Fauzi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Alhamdulillah. Ustaz Danu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Iya. Ustadz Hilman, gimana Iya. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Bobi sehat ya? Alhamdulillah. Ini kan kita sama-sama
pecinta janggut Indonesia ya, PJI. PJI. Ustaz Danu nggak ada. Wah, kalau dipanjangin ada Pak Ustadz juga, bener, lebih panjang dari saya malah. Sehat semua keluarga Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kita udah pengen cepet-cepet dengerin tausiah dari Pak Ustadz nih. Silakan monggo Pak Ustadz. Tema Baik. kita cinta Allah lebih dari segalanya. Mohon izin, Tubi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ustaz Danu yang dirahmati Allah, Mas Bobi, dan juga Samuel Mahmud, dan pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada. Cintai Allah lebih dari segalanya. Ada 4 hal yang seringkali membuat fokus perasaan cinta kita mengalahkan cinta kita kepada Allah. 1, keluarga. Di surat At-Taubah ayat 24 yang tadi sama-sama kita dengarkan, seringkali keluarga itu menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita, melebihi kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami terlalu mencintai istrinya. Istri terlalu mencintai suaminya. Anak terlalu mencintai orang tuanya. Dan begitu pun juga orang tua seringkali terombang-ambing keberadaannya karena terlalu fokus dengan anak-anaknya. Berapa banyak di antara teman-teman misalnya teman milenial saya yang hari ini punya perasaan kepada seseorang sampai dia melupakan Allah dalam kehidupan karena perasaan cintanya. Maka hati-hati, ada 2 istilah. Ada cinta, ada nafsu. Ada love, ada lust. Apa bedanya Ustadz? Cinta itu setiap perasaan yang muncul, yang dengan keberadaan perasaan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang suka sama seseorang, yang dengan perasaannya makin membuat dia dekat dengan Allah, makin taat dengan Allah, itu cinta. Tapi kalau sebaliknya, dengan perasaan yang muncul malah dia jauh dari Allah, melakukan maksiat, melakukan salah, melakukan dosa, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan cinta, tapi itu namanya adalah nafsu. Jadi teman-teman milenial coba tanyakan, kalau sekarang Ustadz Hilman, aku tuh senang banget sama dia. Kira-kira sholatnya, baca Qur'annya, kemudian hal-hal yang baik yang kita lakukan biasanya seringkali tertinggal karena cinta kepada dia, bisa jadi bukan cinta itu tapi nafsu. Jadi hati-hati, keluarga itu seringkali mengalahkan cinta kita kepada Allah. Yang kedua adalah harta, pekerjaan, kemudian profesi kita. Dan itu semua yang seringkali membuat kita juga seringkali mengabaikan perintah Allah. Orang bekerja tapi lupa dengan sholat misalnya. Orang bekerja tapi seringkali mengakhirkan sholat. Sehingga dia mengalihkan Allah dalam kehidupan. Yang ketiga, cinta kepada Allah itu bisa hilang karena jabatan. Termasuk dengan apa yang nempel dalam kehidupannya. Dulu ada orang yang mungkin masih jadi staf biasa, deket benar, sholat subuh gak tertinggal. Tapi Masya Allah ketika naik jabatannya mulai sholat berjamaahnya tertinggal. Ya, amal-amal soleh lainnya ditinggal. Berarti dia sedang menuhankan jabatannya daripada menuhankan Allah dalam kehidupan. Dan yang terakhir yang seringkali membuat dia merasa mengalahkan cintanya kepada Allah karena ilmu yang dia miliki. Maka ada istilah merasa pintar. Padahal itu hal yang perlu kita hilangkan dalam kehidupan. Maka oleh karena itu cukup hadirkan Allah dalam hati kita sebagai cinta yang paling utama. Karena saat kita mencintai makhluk, maka saat di waktu itu kita sedang menyiapkan kekecewaan dalam kehidupan kita. Suami cintai istrinya biasa saja. Istri cintai suaminya biasa saja. Karena saat kita berlebihan mencintainya, siap-siap kita akan merasakan kekecewaan yang paling dalam kehidupan. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan kita semua, semoga ditanamkan di hati kita perasaan cinta yang paling dalam hanya kepada Allah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.